Assalamualaikum, hari ini saya simpan video percobaan mencoba kue sifon tanpa loyang sifon. Jus jeruk Sunquick saya ganti sirup ABC, dan ini bahan-bahannya ada minyak goreng, sirup ABC rasa jeruk, tepung terigu, gula pasir yang sudah di blender, dan maizena. Langkah pertamanya kita hangatkan dulu minyak goreng ini dan sirup ABC rasa jeruk, kemudian dicampur dengan tepung terigu, diaduk hingga rata. Nah, ini ada 4 butir putih telur. Saya tambahkan perasan jeruk ini ya ke dalam putih telur, gunanya agar hasil kocokan putih telur bagus. Nah, ini tadi adonan minyak goreng sama sirup ABC rasa jeruk itu saya campurkan dengan 4 butir kuning telur. Tadi kan udah ditambahin tepung ya. Nah, sekarang tambahin lagi dengan kuning telur. Ini diaduk sampai licin ya, tapi saya ini ngaduknya asal campur aja, nanti saya ulangi dengan mixer. Ini saatnya kita mengocok putih telur ya hingga sofik. Sofik itu artinya kalau kita angkat mixernya, putih telurnya akan membentuk jambul yang terkulai. Pengaruh sekali pada hasil sifon. Jadi kita mau kocok dulu ya putih telurnya, jangan ditambahin apa-apa dulu ya. Kita kocok dulu sampai berbusa. Air jeruknya ya, ini sebanyak 1 sendok makan. Nah, udah mulai busanya udah kelihatan, tambahkan perasan jeruk ya. Di mixer sebentar. Kita mixer sebentar, kemudian baru ditambahkan dengan gula pasir yang sudah di blender, terus tambahin lagi maizena ya. Saya pakaikan maizena di sini supaya kocokan putih telurnya ini lebih solid ya, jadi dia tidak mudah mencair. Nambahinnya bertahap ya, ini saya 2 kali aja. Sampai kepadatan putih telurnya sofik. Nah, ini bisa dilihat ya, ini saatnya kita berhenti untuk memixer putih telurnya karena sudah sofik. Ini sudah sofik, kemudian saatnya kita mengaduk rata adonan kuning telurnya ya. Tadi kan setengah tercampur ya. Nah, saya lebih suka memixernya. Ini saya pindahkan ke wadah yang lain yang lebih besar. Jadi waktu kita mencampur adonan kuning telur dan putih telur itu lebih leluasa.
Adonan kuning telur dan tepungnya udah halus ya, udah licin. Nah, ini saatnya melakukan pencampuran antara putih telur dan adonan kuning telur. Dilakukan bertahap sebanyak 3 kali ya. Dan hati-hati jangan over mixing, nanti sifonnya bisa amblas. Gunakan teknik aduk lipat ya. Jadi dia tercampur merata sambil mangkok mixernya diputar-putar ya. Nah, sambil diputar ya. Ini saatnya nuangin adonan sifonnya ke dalam loyang sifon. Ini saya tidak gunakan loyang khusus sifon ya, ini loyang bulat biasa. Jangan diolesi apa-apa ya loyangnya, agar adonan sifon yang mau merangkat naik ketika proses pematangan dia bisa mencengkram di sisi-sisi loyangnya. Adonannya udah masuk semua ke dalam loyangnya, kita hentakkan ya sebanyak 3 kali agar gelembung udaranya keluar. Oven sudah dipanaskan sebelumnya ya. Suhu pemanasan oven di 200 derajat selama 10 hingga 15 menit. Nah, ini saatnya kita memasukkan sifonnya ya ke dalam oven. Suhunya saya ubah ke api atas dan bawah selama kurang lebih 20 menit, tapi sambil dicek juga ya. Kalau sudah berkulit seperti ini, berkulit tapi tidak retak ya, segera kita gurat permukaannya sebanyak 6 guratan. Ini bertujuan agar sifonnya nanti kalau merekahnya itu beraturan ya, jadi dia rekahannya itu cantik. Kalau sudah selesai digurat ya, kita masukkan lagi ke dalam oven, kita ubah nanti suhunya menjadi 170 derajat ya, apinya atas bawah hingga nanti merekah kecoklatan, lalu kita turunkan lagi menjadi api bawah saja ya, itu hingga matang dan dites tusuk. Dan ini setelah beberapa menit dia pecah ya, pecahnya beraturan bagus, dan ini permukaannya udah kecoklatan. Suhu ovennya saya turunin menjadi api bawah saja, suhunya tetap di 170 derajat Celcius. Nah, ini saya tes tusuk dengan lidi untuk melihat kematangannya karena sudah 60 menit. Nah, ini lidinya udah kering, berarti saatnya kita keluarkan dari oven. Setelah keluar dari loyang, kita hentakkan beberapa kali dan didinginkan ya. Nah, ini sisi-sisinya disisir ya, pakai pisau bisa, pakai spatula bisa, dan bagian bawahnya itu ditarik-tarik ke dalam ya, terus dicongkel sedikit-sedikit. Nah, ini udah keluar dari loyangnya. Kemudian kita mau lihat isi di dalamnya, teksturnya bagaimana. Nah, ini kita mulai iris ya, sambil dilihat tekstur di dalamnya bagaimana pori-porinya.
Baik, ini kita lihat ya, dan sekalian mau diicip apakah terasa jus, bukan jus jeruk, sirup jeruknya apakah terasa. Nah, ini pori-porinya halus ya, gelembung udaranya keluar jadi sangat halus. Teksturnya mirip dengan ogura, bedanya ogura kan pakai teknik Aubenmeri ya, kalau sifon tidak, tapi untuk pori-porinya sama. Dan dia teksturnya kayak kapas dan agak basah ya. Kalau saya lebih suka kue sifon dibanding ogura ya. Saya mulai icip ya, apakah terasa sirup jeruknya. Sirup jeruknya tidak terasa ya, jadi saya sarankan memakai parutan kulit jeruk lagi ya, dan sirup jeruknya bisa diganti dengan nutrisari saja. Nah, ini kan hasilnya udah kelihatan ya. Kita bisa gunakan loyang biasa untuk bikin sifon, tidak perlu cetakan khusus. Nah, ini juga ada testi dari yang icip, alhamdulillah. Menurut saya ini sudah berhasil ya. Kalian teman-teman kalau mau bikin kue sifon gak usah nunggu beli, loyang biasa juga bisa ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan ingat ya, loyang sifonnya sebelum dipakai jangan diolesin apa-apa ya.